Setelah menempuh jarak kurang lebih hampir 700 km, akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Tanjung Perak. Ini dia momen yang paling gue tunggu-tunggu nih, salah satunya adalah naik kapal DLU. Jadi ini adalah kapal Dharma Ruci Citra 8, salah satu kapal termewah yang dimiliki oleh PT DLU. Nah, di video kali ini saya pengen kasih tahu ke kalian gimana sih caranya buat naik kapal DLU dari Surabaya ke tujuan kalian, khususnya ke Labuan Bajo ya. Berapa harganya dan kegiatan apa aja yang bisa kalian lakukan selama di atas kapal. Oke, jadi episode kali ini kita mulai dari pintu masuk Pelabuhan Tanjung Perak. So, kalau kalian mau naik kapal DLU itu naiknya harus dari Pelabuhan Tanjung Perak untuk menuju ke Indonesia Timur ya. Terutama ke NTT, ke Lombok, atau ke daerah timur lainnya, Makassar, atau Kalimantan Timur. Itu kalian naiknya dari Pelabuhan Tanjung Perak ini. Nah, jadi inilah jalanan dari arah kota Surabaya menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Di sini tuh lumayan banyak truk ya. Jadi ya namanya juga pelabuhan, banyak banget ini sebelah kiri kita truk-truk yang lagi pada antri buat nunggu masuk ke kapal. Karena dikarenakan jadi pelabuhan itu kan terbatas ya areanya. Jadi banyak banget truk-truk yang nunggu di sini untuk dapat giliran mereka buat masuk ke dalam kapal. Nah, ini dia di depan kita udah ada gerbang dari Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, kalau kalian mau masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak, jangan lupa minta pas pelabuhan kalau misalkan kalian mau naik kapal ya. Bener-bener salah naik kapal lewat sini harusnya. Nyebrang Pak. Mau kemana? Ke Flores Pak, Labuan Bajo. Akan masuk sana ya? Ya, ada ininya nggak? Masuk ke kontainer. Oh, oke. Berarti ini belum bisa masuk. Nah, ini nih. Di sini kita minta pas pelabuhannya teman-teman. Mau ke Flores. Kapal apa? Ruci Citra 8. Sudah beli barcode tadi? Ada. Iya, sebentar Pak, masih pencetakan barcode. Permisi ya. 2 motor ya? Ya. Jadi satu tiket atau gimana ini? Kenapa? Jadi satu tiket. Ya, jadi satu tiket. Silakan. Oke, makasih ya. Nah, itu dia tuh teman-teman, kapalnya udah ada. Nah, ini besar sini. Oh. Malam. Ruci Citra 8. Ruci Citra 8. Masuk Pak. Oh ya, langsung aja. Iya. Gimana Pak? Roda 2 Pak. Nah, ini
udah sampai di depan kapal kita nih. Darmaru Citra 8. Akhirnya gue naik ini. Lama banget pengen naik kapal ini, tapi belum kesampaian. Enggak, bentar lu naiknya di oren itu. Lu tahu nggak itu fungsinya buat apa? Apa? Safety. Coba. Hah? Safety ini Apa? penyelamatan. Iya, kalau ada orang sakit pakai itu. Oh, kalau yang satu. Yang sakit itu ada mesinnya, dia bisa ngajar kencang. sendiri ya. Gitu. Jadi itu naik pasiennya turun. Nah, terus turun dicemplungin gitu. Langsung. Anjing. Iya, emang gitu. Lu gimana sih? Kan kita baru pertama kali. Makanya jalan-jalan. Nih teman-teman, Darmaru Citra 8 ini kapal gede banget. Tapi masih gedean yang itu sih, kayaknya Dharma Ferry 7. Gimana perasaan lu ngeliat kapal segede gini? Gede banget, Cuk. Gede banget ya? Kemarin kan kita road trip ya udah gitu karena di area atas karena kan ya. kita waktu yang ke Malang itu, waktu kita ke Surabaya North Way, kita lihatnya dari atas. Pasti kelihatannya kayak biasa aja. Iya, Nah, begitu anjir, lu lihat liatin dari bawah. bawah mah emang raksasa banget sih. So, kita masih nunggu boleh masuk nih ya teman-teman. Nanti kalau misalkan udah boleh masuk, kita masuk langsung ke dalam. Dan apaan? Oh iya, harus bersihin. Nah baru tahu nih gua harus bersih. Jadi DLU ini emang kapalnya bersih banget. Lu lihat nanti dia nggak ada oli, nggak ada apa. Lu lihat nanti di lu lihat bersih banget. Parah. Oke, nanti kalau udah boleh masuk kita lihat kayak apa proses masuknya, terus kayak apa dalam kapalnya, nanti kita lihat sama-sama. Nah jadi sebelum masuk teman-teman, kita nanti dicek tiketnya. Kalau ada yang nanya, ada yang dicek KTP apa segala macam, nggak ada, cuma tiketnya aja. Terus nanti motor kita dikasih tanda kayak begini, terus tangan kita dikasih gelang. Coba lihat dulu. Nah, Kayak di penjara gitu. iya, dapat gelang. Nah ini biasanya nunjukin kelas. Jadi tiap kelas beda-beda warnanya. Gitu. Berarti double cabin warna merah. Beda. Jadi pokoknya yang cabin gitu warnanya merah. Nanti VIP warnanya apa? VIP warna? Nggak tahu gua. Pokoknya gitulah. Seingat gua ya. Karena dulu pas naik Dharma Kartika, gua warna kuning, yang VIP itu apa? Ungu apa kalau nggak salah tuh. Oh. Gitu. Oke, kita masih nunggu buat loadingin. Lobbynya nih teman-teman, lobby dari Darmaru Citra 8. Tuh asik banget ya, mewah banget lihat. Cihui itu udah kayak resepsionis hotel ya. Nah ini dia teman-teman kamar kita. Jadi kita dapat yang double cabin atas bawah. Ini harga tiketnya Rp570.000. Buat motornya 540. Enggak kurang 5 berapa ya, lupa. Nanti saya catat di sini ya teman-teman. Sekarang kita tur kapal dulu yuk. Ini tunggu, kartu gue mana tadi? Belum. Dia ruangan kelas ya. Ini ada yang double cabin nih teman-teman kayak gini. Nah yang ini single cabinnya teman-teman. Nah single cabin ini dia lebih gede. Dan ini kita lagi proses upgrade ke sini ya. Yoi. Kita lagi waiting list dulu. Lagi waiting list di sini. Ini gue pegangin dah. Oke. Nah, jadi kita nih lagi proses waiting list di single cabin teman-teman. Nah ini yang single cabin kayak gini. Enak loh, bisa berdiri. Ya, jadi kalau kita dapat sebelah ini lebih enak. Nah, di sini Anjay.
ada. Turun. Bisa dikunci berarti. Bisa. Nah ini ada kelas 3 nih. Ini executive seat berarti mereka kagak tidur. Enggak. Maksudnya nggak bisa tiduran. Nggak bisa, tapi ada yang gede kursinya di depan. Oh. Nah ini eksekutif 3 nih. Udah kayak di Neckpiece guys. Iya. Ya, neckpiece. Coba kita cobain. Ini sebenarnya kalau kosong kita nyantai di sini nih. Oke guys, tadi kameranya mati. Habis baterainya. Kita lanjut aja pakai HP ya. Oke. Let's go. Anjay. Duduk eksekutif lah. Tadi eksekutif juga. Itu yang kelas 3. Oh. Supaya ini gue berasa kayak nggak di kapal cuy. Kayak ya udah kayak di lobi hotel aja. Ini kalau kosong bisa kita pakai juga. Oh. Kayak di lounge bandara guys. Kayak gini. Ini kalau tapi ini kan bisa bisa di reclining. Oh. Jadi bisa semi tiduran lah. Kayak lo duduk di Alphard. Terus kita let's go. Fasilitas lainnya. Oh, ada dua guys. Apa ini mesin? Ada vending mesin juga. Kita lihat harganya di sini berapa. Milku 8.000, biasanya di warung berapa goceng ya? Milku 4.000, berarti kali 2. Teh pucuk 10.000, biasanya goceng. Iya benar. Kali 2 lah paling enggak. Oke lah. Iyalah. Kita keluar, kita lihat ada apa lagi di kapal. Tempat dulu deh guys. Ini tempat wudhunya. Musolanya di musola bukan masjid ya? Tapi bisa buat sholat Jumat. Nggak tahu, kayaknya nggak deh. Nah kan kita berangkat sekarang hari Rabu. Nyampe Jumatnya Jumat pagi kalau sesuai jadwal. Nah kalau misalkan yang ke Kupang, berarti kan otomatis kan ini finalnya kan Kupang kan, berarti kan Kupang kan bisa besok atau malam tuh. Berarti kan mereka otomatis harus ada sholat Jumat dong yang Muslim. Kan kalau lagi perjalanan nggak usah nggak apa-apa. Oke. Nanti kita kasih dulu. Oke. Anjir, mewah banget cuy. Tuh. Kok panas? Oh ini ekonomi. Nah, biasanya di sini suka ada apa? Ada ini guys, ada Live musik. Ya. Sumpah ini panas banget. Gua nggak kebayang sih kalau misalkan 30 jam duduk doang. Sandung lagi aja. Oi. Anjay, knalpot kapal guys. Nah, ini ada area main nih teman-teman. Ada playground. Nah, di sini ada apa namanya? Tempat buat santai-santai. Nah, itu di atas tuh ada kafetaria tuh. Nanti kita bisa lihat situasi sebelum kapal berangkat nih teman-teman. Kita lihat kafetarianya dulu yuk. Nah, ini restorannya. Sorry berisik ya guys. Biasa tuh, basuri. Aduh, ampun. Nah, ini restorannya kayak gini teman-teman. Mas, video ya. Ini jual apa aja Mas di sini? Makanan. Menunya banyak di sini. Ada rawon. Oh, rawon ada ya. Ayam geprek berarti Mas. Ayam crispy kan. Ayam crispy. Oke, nanti kita coba makan sini. Oh, es krim juga ada nih. Wah, asik. Oke, terima kasih ya Mas. Ini kemana nih? Oh, ruang ekonomi. Coba kita lihat. Kunci lah Mas itu. Oh, dikunci. Harus keluar berarti ya? Oke, siap. Makasih Mas. Nah, ini yang ekonomi nih guys. Wah, dikunci juga. Tapi kayak gini nih, kalau ekonomi. Kalian pasti udah pada tahu kan. Nih. Ini ekonomi, jadi tidurnya bareng-barengan. Nah, ini rooftopnya nih.
Kita coba lihat yang ruang tidur. Nah ini toilet nih. Kita lihat toiletnya yuk. Nah ini kayak gini toiletnya teman-teman. Bersih loh. Nah ini yang ruang VIP-nya nih guys. Kita kalau masuk harus pakai kunci. Ini ada beberapa kamar VIP di sini ya. Cuma kita nggak bisa masuk sayangnya ya. Nih 1, 2, 3 ada beberapa. Kita coba lihat ke rooftop teman-teman ya. Nah ini jendelanya nih kalau VIP. Coba kita tolong dikit. Wah ditutup semua guys. Sudah ada isinya kayaknya. Nah kita coba lihat ke atas rooftop. Ah ini dia rooftopnya guys. Rooftop dari Dharma Rucitra 8. Nih ini ada jogging tracknya juga. Ini nanti kita kalau sore-sore lihat sunrise, sunset di sini nih teman-teman. Nih, cihuy, mantap ya. Tuh kita bisa jogging di sini nih. Tuh. Terus ini ada apa ini? Coba kita lihat. Toilet kayaknya. Oh, ruang gym. Wah, ini ada smoking area di sini teman-teman. Wah, dikunci, euy. Banyak yang dikunci ruangannya guys. Tapi harusnya teman-teman mungkin udah pada lihat lah di video YouTube lain kali ya. Mungkin udah kebayang ada apalah di dalam ruangan gymnya. Nah di sini ada kafetaria juga nih teman-teman. Tuh jual minuman dingin, makanan. Kalau yang tadi restoran, kalau ini dia outdoor, kebuka gini. Ini posisinya ada di belakang ya, bagian belakang kapal. Nah ini kita punggung-punggungan sama Dharma Ferry 7. Ini proses loading out dari Dharma Ferry 7 teman-teman. Nah ini ada ruang saji. Ini kayaknya buat ngambil makanan ya, kayaknya. Ada barbershop guys. Ini apa? Oh ini toilet ya. Toilet. Toilet apa nih, cewek apa cowok? Termasuk tau ya. Pengemudi. Oh pengemudi. Nah buat teman-teman yang bajunya habis, ada ruang laundry di sini. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian kehabisan baju gara-gara bajunya kotor. Ini kita bingung loh mau ke kamar kita. Nggak, di sini. Ini apa nih? Oh ini smoking area nih. Smoking area. Oh ini dek kendaraan juga ya? Oh iya. Ke atas bener. Nah berhubung kita capek, kita naik lift aja guys. Masih cuma satu lantai. Tapi aduh udah keringetan gini, panas. Kita balik ke kamar kita ya. Kita coba lihat mana kamar kita di mana. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Room tour kita, boat tour ya. Nah ini enak sebenarnya nih. Makanya nanti kalau misalnya udah kapalnya udah jalan, pindah aja kita ke sini. Ya mudah-mudahan kita dapat single cabin ya. Ya betul. Nah ini seperti ini kurang lebih view dari kamar kelas cabin ya. Oke, nanti kita tunggu kapalnya jalan. Kalau udah jalan, udah mau lepas sandar, kita naik ke atas, kita lihat prosesnya ya teman-teman. Sekarang jam 9 kurang 10, kapalnya akan diberangkatin jam 11. Nah ini posisi kita kalau tidur di kamar double cabin teman-teman. Nih cuman emang agak sedikit terbatas ya, karena langit-langitnya kan pendek. Jadi kayak kita mau berdiri tuh ganti celana apa gitu tuh ya harus di toilet. Gak bisa di sini kecuali ganti celana sambil tiduran gitu. Nah kayak gini kurang lebih teman-teman.
Buat saya yang badannya gede, ini sebenarnya cukup nyaman dan cukup private karena ada ini ya, ada tirainya gitu. Nah teman-teman, ini kapal DLU Ferry 7 udah berangkat ya. Tadi dia kan sejajar sama ini ya, sama kita. Nah dia buat kepalanya buat ngarah ke sana tuh ditarik sama ini teman-teman, tugboat namanya. Nah jadi kapal kecil ini tenaganya gede banget, dia bisa narik kapal segede gitu. Mantap ya. Jam 1:30 guys, masih belum berangkat kapalnya, masih loading truk ya, masih ada beberapa truk lagi, tinggal dikit sih. Mungkin jam 3 lah kita berangkat. Ini dia proses loading in truk-truk yang sedang antri ya. Nih. Jadi kalau naik kapal itu maksimalnya 4,2 meter. Aduh berat nih truk. Ayo semangat, semangat, ayo, ayo, ayo. Aduh. Makanya kenapa kalau perjalanan ke timur itu lama ya teman-teman, atau kapalnya suka ngaret ya, ini salah satunya. Jadi truk-truk yang masuk sini kan banyak ya, dan mereka juga masuk itu nggak gampang gitu. Walaupun kelihatannya landai, tapi buat truk itu nanjak di sini itu setengah mati teman-teman. Gitu. Inilah salah satu keseruan dari perjalanan menuju timur ya kalau naik kapal. Gimana? Wah, seru banget. Seru ya. Dia excited banget aja. Oke, kita tunggu kapalnya berangkat teman-teman ya. Sekarang jam 2:30 teman-teman ya. Akhirnya ramdornya diangkat juga tuh. Nah itu ada truk satu teman-teman, kasihan tuh. Itu tadi pas mau naik ke kapal, kayaknya gardannya rontok ya, ngeblek truk itu, tak, udah gak bisa maju dia. Akhirnya mundur dia. Tahu nih, ditinggal berarti ya. Alhamdulillah, jam berapa nih? Jam 2:30 ya, 2:30 lebih. Tuh, akhirnya kapal kita berangkat juga nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita aman ya teman-teman, lancar. Tuh, radar udah nyala, kapal udah bergeser, waktunya kita berangkat. Bismillah, semoga perjalanan selama di Flores aman dan nyaman dan menyenangkan. Yuk kita tidur dulu, ngantuk. Oke teman-teman, sekarang jam 6:30 pagi di hari ketiga berarti ya, di episode kedua ini. Seperti kita tahu, semalam kita udah lepas sandar dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya jam 2:30 ya. Dan sekarang kita lagi sunrise, dan kita sekarang sudah ada di Surabaya. Surabaya, selamat datang Surabaya. Aneh, kenapa ini? Semalam udah lepas sandar, kenapa dia kapal kembali lagi ke Surabaya? Aneh ya. Kenapa ya kembali lagi kapalnya? Jadi semalam tuh emang, lo ngerasa gak sih? Kita lagi tidur tiba-tiba ada berisik banget. Iya. Kereng. Nah, ya kita pikiran, kita punya pikiran tuh apalah, mungkin bunyi apa, mesin atau apa gitu ya. Tapi emang bunyinya aneh, kayak bunyi gesekan gitu. Iya. Nah, udahlah kita tidur lagi. Bangun. Tadi saya bangun emang kesiangan sih ya, bangun jam 6:04. Terus ya biasa baru bangun gitu kan, habis ngulet biasa suka ngecek handphone kan. Wah, sinyal masih bagus nih, saya bilang nih, mungkin ini masih di daerah Selat Madura ya. Taunya saya ke toilet, mau wudhu ya, mau sholat subuh. Nah toiletnya kan ada intinya ya, ada ada jendelanya. Terus begitu ada jendela, lah kenapa masih di sini? Ternyata kapalnya balik lagi guys. Nggak tahu nih ada apa. Kita belum sempet nanya-nanya ya. Gitu. Ya udah. Ya ini adalah bagian dari cerita kita di kapal ya. Something wrong, I don't know gitu ya. Kita juga nggak tahu ada apa. Apakah
bisa jadi truk yang semalam udah bener. Iya, balik lagi ke suara truk itu. Truk yang semalam udah bener, Anjir. minta balik lagi ya, mungkin aja, nggak ada yang tahu kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin kita akan tunggu lagi sampai kapalnya berangkat, teman-teman. Gitu. Oke, kalau gitu sarapannya udah ada di kamar kita, dan kita tuh upgrade dari kelas double cabin ke kelas single cabin. Kita lihat sama-sama kayak apa sih kamar single cabin. Yuk. Jam berapa ini? Jam 9 kurang guys, 9 pagi. Jadi setelah menunggu sekian lama, akhirnya jam 9 pagi kita masih ada di Surabaya. Masih ada di Surabaya. Jadi katanya, ya itu tadi yang seperti yang saya ceritain ke teman-teman ya, kita ini lagi mau isi BBM, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengisian BBM gitu ya. Jadi truk, wah apa nyala? Ini knalpotnya. Mau jalan apa ini? Nggak tahu lah, pokoknya entah sudah selesai atau belum, nggak tahu. Tapi maksudnya ini lagi tidak ada pengisian BBM saat ini. Kita tunggu aja, sambil nunggu kita nongkrong dulu. Jadi sambil nunggu kita nongkrong di sini, murah aja makan ayam goreng, ya. Tapi di atas kapal DLU. Kalau kalian makan ayam gorengnya di mana? Nih. Iya, harganya berapa? Murah aja, cuman 35.000 sama kayak gini. Kalau kalian awal bulan gini masih makan ayam geprek 10.000 di DLU dong. Akhirnya kita jalan juga nih guys. Dan kita udah reposition, dan tadi kita ditarik sama kapal itu tuh, Marina Vision namanya, tugboatnya, kapal tunda Marina Vision Batam. Terima kasih Marina Vision sudah mengarahkan kita. Nah sekarang kita akan mudah-mudahan akan segera berlayar menuju ke arah timur ya. Nah itu di kejauhan kelihatan tuh ada jembatan Suramadu ya teman-teman. Oh ya, by the way kapal kita nggak akan lewat situ karena kapal kita terlalu besar. Jadi kita akan muterin Pulau Madura ke sana, teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita sekarang jam 12 ya, 12:10. Untuk makan siang nih. Nah ini makan siang kita, ada ikan, ini sambal goreng ati, sambal sama buncis. Oke, kita makan dulu. Selamat malam teman-teman. Ini sekarang jam 7 kurang seperempat ya. Kita sekarang posisi udah di daerah Laut Bali, dan kita udah dapat makan malam nih. Wah, kita coba lihat ya apa isinya makan malam ini. Ayam goreng, telur, sayur, sambal nasi. Ini yang saya senang dari DLU nih. Jadi dia makanannya itu nggak asal kasih makan biasa gitu ya, tapi benar-benar diperhatiin asupan gizinya. Kayak ini contohnya, dalam satu menu makanan ini itu tuh lengkap banget gizinya, mulai dari serat, protein 2 tuh, proteinnya double lagi, sama karbohidrat plus minum plus buah serat juga gitu. Jadi
sih masih nggak begitu berasa ya, kalau apalagi kalau kita lagi rebahan lagi tiduran sih nggak terlalu terasa gitu. Oke, kita udah selesai sholat maghrib dijama ke isya, dan sekarang waktunya kita makan. Nanti habis makan kita paling sama Falah santai-santai di dekat tas gitu. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Jam 12 jam berapa nih? Iya jam 12 ya. Kita 12 WITA, kita mau sholat Jumat dulu teman-teman. Jadi di kantor ini ada sholat Jumat juga gitu. Kita printer tadi udah mandi juga ya. Udah seger, kita prepare buat sholat Jumat dulu. Sunahnya kalau mau sholat Jumat kan harus wangi ya, kayak di Dexo terwangi. Oke, kalau gitu kita Jumat dulu di masjid, di mana musolanya kapal ini ya. Sholat di musola, terus paling habis itu makan siang, dan ini kita posisinya juga udah nggak terlalu jauh dari Labuan Bajo ya. Ini udah menuju ke Kepulauan Komodo, terus bentar lagi mungkin sekitar jam 3 lah ya, jam 3 atau jam 4 kita sampai di Labuan Bajo teman-teman. Gak sabar ya. Yuk, sambil nunggu nih bocah kemayu satu ya. Apa? Jaga kebersihan coy, jaga kebersihan muka. Lu anak kuring apa anak ini dancer? Influencer skincare kan sekarang. Jadi Farah ini merangkap influencer skincare guys. Iya. Jadi itu. Udah siap tuh. Oh iya. Lagi nonton. Iya, jadi aku lagi nyobain ini guys, Iya, eyeshadow baru. Oke teman-teman, ini kita di depan sudah ada Pulau Komodo di depan kita. Ini dia Pulau Komodo. Di situ ada pulau-pulau kecil yang di Labuan Bajo nih, Pulau Rinca, pulau apa lagi tuh, Pulau Padar ya. Tuh, nah itu daratan Flores sudah kelihatan di dekat situ tuh teman-teman. Mungkin sebentar lagi ya, sejam setengah lagi mungkin kita akan sandar. Alhamdulillah teman-teman, kita akan segera sandar di Labuan Bajo nih kita. Suasana dari sekitar pelabuhan Waikelambu, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores. Syahdu banget ya. Tuh, banyak pulau-pulau kecil nih sekitaran sini nih. Aduh, gak sabar rasanya pengen explore Flores. Sekarang jam 3:30 ya. Mungkin kita akan bisa keluar kapal sekitar jam 5 WITA kayaknya. Oke, kita lihat aja nanti proses sandarnya ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah OTW proses sandar nih di Labuan Bajo nih teman-teman, pelabuhan Waikelambu. Ini pelabuhannya, kita bakalan sandar di sini nih. Nih lagi repositioning kapalnya, jadi kita akan sandar di sebelah kiri. Ini dia pelabuhan Waikelambu di Labuan Bajo. Tadi ngobrol sama Mas itu tuh, dikasih info kalau bensin di Flores ini agak susah dan harga ecerannya lumayan mahal gitu. Nah, Masnya udah bolak-balik ke Flores tuh, karena dia emang kerjanya di Manggarai Timur.
Alhamdulillah, touchdown Labuan Bajo. Alhamdulillah sekitar jam 5 ya, ini jam 5 WITA kita keluar dari pelabuhan Waikelabu yang ada di Labuan Bajo. Dan officially kita menyentuh aspal Pulau Flores. Waduh, excited banget ya. Ini suasana di luar pelabuhan Waikelabu nih ya, ramai banget. Mungkin banyak orang yang mau jemput keluarganya atau mau ambil barang yang dititipin ke kapal Dharma Rucitra 8 ya. Dan kalau kalian lihat, ini suasananya sudah Indonesia Timur sekali ya, vibes-nya udah kerasa nih. Disinilah adventure kita selama beberapa hari ke depan akan dimulai. Ini kalau kalian lihat di kanan juga banyak truk berhenti ya. Jadi ternyata truk-truk itu tuh begitu keluar kapal langsung udah ada yang jemput. Nah nanti itu tuh mereka langsung bongkar muatannya di daerah situ. Ini dia situasi jalan dari Pelabuhan Waikelabu menuju ke pusat kota Labuan Bajo. Wow, gokil ya. Jalanannya benar-benar mulus, lebar. Terus apa ya, pemandangannya juga di antara dua bukit yang dibelah gitu ya. Cakep sih, ini asik. Ini apa namanya, suasana adventure-nya udah mulai terasa. Yuk kita langsung aja menuju ke pusat kota Labuan Bajo. Jaraknya sekitar 9 atau 10 km dari Pelabuhan Waikelabu. Ya. Ini antri solar semua ya Kak? Iya, lagi nungguin solar. Oh, belum datang. Iya, dalam perjalanan. Pertalite sama juga. Iya, perjalanan juga. Memang susah di sini ya? Iya, tidak juga kan. Hanya pengambilan yang jam. Oh, iya. Kalau habis tunggu lama lagi. Soalnya ambilnya di Manggarai Timur. Oh, Manggarai Timur. Jauh sekali. Isi bensin nih teman-teman di sini. Wah, antrinya lihat. Solarnya belum ada. Solar Pertalite belum ada. Antrinya luar biasa tuh, motor juga panjang ke sana. Tapi kalau Pertamax sih aman ya. Lancar-lancar aja. Harga Pertamax di sini sama kok kayak di Jawa ya. Ini dia kota Labuan Bajo teman-teman. Wow. Kita belok kiri. Ada di sebelah kanan nih harusnya ya. Oh, ini dia. Ini dia. Oke, ini dia teman-teman kamar kita di Labuan Bajo untuk 2 hari. Sunrise Hotel. Nah ini pintu masuknya. Kita masuk dari sini guys. Tada, masuk. Terus ini kamarnya kayak gini, lumayan lah. Lumayan gede kamarnya. Ini ya. Terus ini ada cermin di sini. Kamar mandinya kayak gini. Ini harganya murah aja, cuman berapa sih, 200-an ya, 260-an ya, ada 300 udah sama teks itu jadi totalnya 600-an gitu guys ya. Kurang lebih seperti inilah untuk 2 malam ke depan kita akan stay di Labuan Bajo. Nih ini lumayan gede nih si bednya, ukuran 120 nih, 120 kali 2 ini. Jadi kalau kalian bawa anak kecil bisa berempat sini. Sunrise Hotel Labuan Bajo. Oke, kalau gitu teman-teman, buat hari pertama ini, hari pertama, episode kedua ini kita selesai sampai di sini dulu.
perjalanan dari Surabaya ke mana? Bentar ya, sambil rebahan, capek cuy. Jadi dari dari Surabaya sampai ke Labuan Bajo ini kita menempuh waktu kurang lebih 30. Enggak sih, sebenarnya jalannya cepet ya, mungkin sekitar 30 jam. Cuman karena kita di kapalnya cukup lama, itu sampai berapa jam tuh, kita masuk setengah 8, kapalnya itu baru lepas sandar itu jam 9 ya, kemarin ya, 9 pagi gitu. Tapi kita sampai di Labuan Bajo kemarin tadi itu kita sandar jam setengah 4 gitu teman-teman, setengah 4. Terus kita keluar dari kapal itu sekitar jam 5 ya, jam 5 kita keluar kapal gitu guys. Jadi ini adalah hari pertama kita di Flores atau hari keempat total perjalanan kita. So besok kita akan explore Labuan Bajo. Ada hal apa aja yang menarik di Labuan Bajo, kita pengen explore ya, kayak kita explore Legian atau Kute atau Canggu mungkin ya gitu. Kita akan mungkin ada beberapa yang kita akan jalan kaki di sekitaran Labuan Bajo. Kita makan malam dulu guys. Ini kita di S'mores Labuan Bajo. Ini kalau kalian di Google Maps itu ini ratingnya tinggi banget, 4,9. Sipetnya ini ada udang saus. Kalian ngiler ya. Saus mentega ya, udang saus mentega madu. Ini cumi saus S'mores. Ini kangkung yang minumnya. Kita cobain gimana rasanya. Coba ceritain pada khalayak ramai. Saya makan guys. Gimana rasanya? Yang udang manis, cuma manisnya nggak over, enak. Yang cumi gue belum mungkin. Kita test drive ya guys. Aduh, bumbunya juga enak lagi yang cumi. Wow. Pantas sih 4,9. Cobain. Kalian kalau ke Bajo ya, makan di sini nih. Cari di Google Map, namanya S'mores. Top lah. Pantas ratingnya tinggi. Coba udangnya. Pas banget ya. Anjir, cakep cuk. Berhenti dulu apa kita? Berhenti dulu gak? Ya boleh. Sabda. Ya teman-teman, situasi dari Labuan Bajo di pelabuhannya nih. Wow. Tuh. Ini kalau teman-teman lihat, ini banyak kapal pinisi ya. Cuman soalnya nggak kelihatan kayaknya. Tuh. Itu yang lampu-lampu kelap-kelip itu tuh kapal pinisi tuh teman-teman. Ada disco aja guys. Apa? Ada disco aja. Disco apa? Di kapal pinisi. Oh iya. Itu tergantung ininya, biasanya tergantung kapal apa yang disewa. Macam-macam ini harganya, ada yang mulai 5 jutaan, ada yang sampai puluhan juta, ada yang ratusan juta juga ada. Ratusan juta pakai yak kali ya? Ada yang cuman isinya banyak, bisa berapa, 30 orang ya. Gitu, macam-macam. Yuk kita lihat-lihat suasana kota Labuan Bajo, kesana tuh teman-teman. Nah ini dia teman-teman, suasana kota Labuan Bajo. Wow. Ini sekilas nih kayak ini teman-teman, kayak Bali ya. Kayak daerah mana nih? Ya kayak itu yang gitu-gitu sih. Sekilas mau mirip lah. Taman Laut Handayani. Kayak gini guys, Labuan Bajo. Cuman masih memang belum serame Bali ya. Kalau Bali kan kanan kirinya ini apa namanya, kafe, bar ya. Kalau ini masih banyak rumah-rumah warga, warung-warung kecil kayak gini.
Bisa tuh naik ke atas kemana ya? Hotel kali. Tinggi banget dia, hotel kayaknya tuh. Tinggi banget. Nah ini suasana Labuan Bajo malam hari nih. Terus ini ya Labuan Bajo ini trotoarnya bagus teman-teman kalau kalian lihat tuh lebar. Jadi buat pedestrian atau apa? Pedestrian tuh jalan kaki. Nah itu tuh bisa jalannya nyaman ya. Tuh di bawah situ juga. Ini apa nih swasta, hotel, hostel. Enak lah, mahal. Mahal jadi. Mungkin. Tuh ya. Kayak gini guys. Kampung Ujung, nah ini Kampung Ujung tuh yang ini nih. Kiri kita. Ya coba kiri lah. Kampung Ujung tuh yang jualan seafood. Ke kanan gelap banget. Wah. Wih, keren. Itu kapal ya? Bukan ya? Pan. Nah ini Kampung Ujung nih guys. Yang kita harus makan seafood. Ada itu, Cok. Apa? Apa? Kapal apa yang gede banget? Pelni. Bukan. Yang Siar. yang keluar negeri. Iya, siar. Ya, tuh tadi tuh, kanan. Oh iya. Iya. Nih lihat nih. Tuh. Nah, ini Kampung Ujung tuh. Wah, barangkainya nih. Barangkai ke kanan. Kayak versi Labuan Bajo. Yoi. Oh, bentuknya kapal. Gue kira kapal beneran. Ada kamarnya ini di dalam. Oh iya. Marwora ini yang mahal banget. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu saja teman-teman tur di Labuan Bajonya. Kurang lebih seperti ini situasi dari pusat kota Labuan Bajo ya. Kalau gitu videonya kita lanjut di episode 3. Kita akan explore lagi lebih jauh sekitaran Labuan Bajo. Plus kita juga akan pindah kota ke kota Ruteng. Yaudah kita berdua pamit ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.